Inflasi di Amerika mencatatkan tertinggi selama 41 tahun terakhir dengan persentase 9,1%. Di Indonesia sendiri, inflasi juga mencetak rekor tertinggi juga selama 5 tahun terakhir dengan persentase 4,35%. Dengan kenaikan harga bahan baku secara general dan serentak dalam kurun waktu yang terus-menerus dan kenaikan harga bahan bakar, namun tidak disertai dengan kenaikan pendapatan pemasukan masyarakat Indonesia. Lantas apa bahaya inflasi jika terus-terusan terjadi bagi perekonomian Indonesia? Simak video ini untuk tahu jawabannya. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya inflasi. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian untuk menonton video ini. Buat yang baru gabung, selamat datang di channel Freedom Cuan Community. Apa itu inflasi? Ini merupakan basic, dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah kenaikan harga-harga barang secara general, secara terus-menerus. Kalau yang naik hanya cabai, tetapi barang-barang bahan baku lainnya tidak naik, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, karena hanya satu unsur saja. Tetapi kalau harga cabai naik, beras naik, sembako naik, semuanya naik, itu baru bisa dikatakan inflasi, karena secara general dan serentak. Kurun waktunya juga terus-menerus, bukan hanya hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun, tetapi dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan mengalami kenaikan yang terus-menerus. Poin kedua adalah demand lebih besar daripada supply. Inflasi ini dibagi menjadi dua. Ada yang karena permintaannya yang meningkat dan produksinya cenderung normal. Ada juga yang permintaannya normal tetapi produksinya yang cenderung menurun. Biasanya hal ini disebabkan karena ongkos produksinya yang mahal. Yang ketiga adalah nilai tukar mata uang yang menjadi turun. Katakanlah saya punya uang 20 juta di tahun 2010 dibandingkan 20 juta di tahun 2020, tentu secara wujud nominal saya punya uang 20 juta, tetapi secara nilai tukar mata uang 20 juta itu sudah mulai menurun. 20 juta di tahun 2010 mungkin saya bisa membeli 2 sepeda motor, tetapi di tahun 2020 dengan uang 20 juta saya hanya dapat membeli 1 sepeda motor. Itu merupakan wujud interventasi dari inflasi. Nah, dampak good-nya adalah perekonomian meningkat, di mana kalau terjadi inflasi, harga-harga naik itu biasanya disebabkan karena uang itu berputar dari pembeli ke produsen, jadi tidak mengendap pada aset saving atau penyimpanan seperti di bank. Tetapi dampak negatifnya adalah konsumtif. Masyarakat akan cenderung memiliki sifat konsumtif. Nah, kita akan membahas tentang pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan adalah petani, nelayan, penjual sembako, dan lain-lain. Secara garis besar, itu merupakan supply dari kebutuhan pokok. Mereka supplier, tentu. Mereka akan diuntungkan karena harga-harganya naik. Dia akan menjual dengan harga yang tinggi. Otomatis margin profitnya akan semakin besar. Yang kemudian ada produsen dan pedagang sama, dan juga adalah orang yang mempunyai multi income. Biasanya orang ini tidak hanya berfokus dengan satu aliran income atau pemasukan, tetapi ada berbagai cabang pemasukan. Di mana kalau ada satu pemasukan yang cenderung stuck atau bahkan menurun, masih ada pemasukan-pemasukan lain lagi, variabel lain yang bisa menopang sehingga kondisi keuangannya itu bisa lebih besar daripada tingkat inflasi yang terjadi. Nah, pihak yang dirugikan adalah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap. Seperti contohnya orang yang mempunyai single income, yaitu gaji. Buat teman-teman yang punya income gaji bulanan, kita harus perhatikan apakah gaji bulanan itu lebih besar daripada tingkat inflasi. Apakah kenaikan gaji setiap tahun itu lebih besar daripada kenaikan inflasi setiap tahunnya. Tetapi secara garis besar adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap dan hanya punya single income itu sudah pasti dirugikan dalam masa-masa inflasi ini. Nah, kemudian adalah pembeli dan konsumen. Ini pasti akan dirugikan karena dia harus memberikan extra cost, pengeluaran lebih dalam membeli suatu barang. Katakanlah dengan satu ekor ayam saya biasanya mengeluarkan uang 20.000, tetapi dengan ada inflasi saya harus mengeluarkan uang 40.000. Sama-sama variabelnya adalah satu ayam, variabelnya satu, kuantitinya,
Tetapi secara cost yang harus saya keluarkan adalah 40.000, double dari biasanya 20.000. Inflasi di Amerika Serikat sendiri itu naik 9,1% per Juni, tertinggi 41 tahun terakhir. Di mana kita bisa lihat sebenarnya di bulan Juli itu 2021 itu masih biasa aja, tetapi makin kelamaan itu makin naik sampai 9,1%. Yang jadi titik pembeda dari Amerika dan Indonesia adalah kalau di Amerika sendiri itu kecenderungan adalah inflasi disebabkan karena produksinya yang menurun. Jadi bukan karena permintaannya yang naik. Mengapa produksinya menurun? Karena ongkos produksinya itu mahal. Disebabkan dengan perang Ukraina melawan Rusia. Karena apa? Karena Rusia kan juga ada kerjasama dengan Amerika berkaitan dengan batu bara, dengan komoditas lainnya. Akhirnya Amerika harus mengambil dari negara-negara lain. Dengan jarak yang semakin jauh dengan negara lain, otomatis ongkosnya akan menjadi mahal. Nah, karena ongkosnya mahal, makanya produksinya menurun. Itu dari Amerika. Sementara dari Indonesia sendiri, kecenderungan naik itu karena permintaannya yang tinggi. Banyak orang yang belanja karena merupakan post-COVID. Dari kemarin kita COVID, banyak orang yang takut, banyak orang yang menyimpan uang secara masif. Sekarang dengan sudah mulai dibukanya, dilonggarkannya PPKM, itu jadinya orang-orang mulai konsumtif lagi, mulai berbelanja lagi. Kita bisa lihat mall semakin ramai, S-Hardware, beberapa retail-retail juga sudah mulai ramai. Artinya uang beredar sudah banyak, sudah ada perputaran uang dari pembeli ke penjual, dan itu lebih masif daripada zaman 2020 di mana orang banyak menyimpan atau berinvestasi. Uangnya bersifat uang kertas, uang digital, aset liquidity, bukan wujud real, uang untuk dipakai untuk berbelanja. Nah, dari 4,35% ini kita bisa ngelihat bahwa makanan, minuman, dan tembakau itu naiknya 8,26%. Tentu, inflasi itu biasanya berkaitan atau berkorelasi sangat positif dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Makanan, minuman, tembakau, atau bisa dikategorikan sebagai consumer good. Nah, biasanya yang lain-lain seperti rumah tangga, properti, dan lain-lain itu punya kecenderungan hanya mengikuti aja, tetapi tidak signifikan. Yang paling signifikan pasti bahan-bahan pokok. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pasti yang paling penting itu adalah makan, minum. Yang lainnya itu sifatnya itu nomor 2, nomor 3, nomor keempat, kesekian. Tapi yang paling pertama adalah makan dan minum, kebutuhan pokok. Apa solusinya? Yang akan dilakukan pemerintah biasanya adalah pertama menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi, otomatis orang akan tergiur untuk menabung di bank. Wah, suku bunganya lagi tinggi, deposito katakanlah, akan punya kecenderungan menabung di bank. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menarik setiap uang yang beredar di masyarakat, supaya uang itu tidak berputar di masyarakat, di perekonomian, dan punya kecenderungan untuk menyimpan di aset penyimpanan, dimanapun itu, deposito, di bank, di tabungan, atau dimanapun itu. Supaya juga mengurangi sifat konsumtif dan masyarakat menjadi konservatif dan akhirnya menyimpan di aset penyimpanan. Kemudian adalah yang opsi kedua itu bisa juga meningkatkan pajak. Dengan pajak yang meningkat, otomatis pendapatan negara itu akan bertambah. Pendapatan ini bisa dipakai menjadi APBN yang baru, yang juga bisa dipakai untuk perkembangan bangsa negara, setiap negara. Dan juga dengan pertambahan pemasukan ini juga bisa dipakai kalau misalnya punya hutang ke bank atau mungkin hutang ke luar negeri, supaya bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Kemudian yang dilakukan pemerintah yang ketiga adalah mempermudah impor. Nah, ada berbagai hal-hal yang di Indonesia itu yang mungkin sedikit yang sulit gitu. Produksinya sedikit, produsennya sedikit, sementara permintaannya banyak. Ya udah deh, akhirnya import aja deh dari luar negeri. Undang-undangnya apa segala macam direvisi, dipermudah supaya impornya bisa masuk ke Indonesia. Supaya mengimbangi antara permintaan dan uh, produksi gitu. Kemudian yang keempat adalah memantau harga pasar. Bisa menetapkan harga maksimum. Katakanlah 1 kilo cabai sekarang udah 100.000. Bisa naik 120, 130, 140. Tapi Indonesia kasih batas, Menteri kasih batas maksimal 1 kilo 150. Kalau ada yang jual di atas 150,
kena denda atau hukuman dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita? Yang pertama adalah jelas menambah income. Dibiasakan kalau bisa itu income itu jangan hanya dari satu sisi aja. Misalnya gaji udah puas dengan gaji. Kita bisa memperlebar income kita. Daripada kita mengurangi pengeluaran kita, lebih baik kita menambah pemasukan kita. Yang kedua adalah mengurangi konsumtif. Jadi kalau barang-barang yang kurang berharga, kurang penting, kita bisa kurang-kurangin. Yang ketiga adalah melakukan investasi jelas supaya investasi tersebut bisa mengalahkan inflasi. Dan yang keempat, pastikan pendapatan per tahun kalian itu meningkat dan tingkatan kenaikannya itu lebih besar daripada persentase kenaikan inflasi setiap tahunnya. Nah, bahaya inflasi di sini sudah kelihatan. Jadi yang warna merah itu adalah uang kita. Dengan uang 100.000 itu dan inflasi harga barang semakin naik, tanpa kita sadari uang 100.000 itu kita lama-kelamaan makin turun, harganya makin turun. Walaupun secara wujud real 100.000, tetapi tingkatan nilai tukarnya itu semakin menurun. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya, saya mau langsung pakai data biar nggak kebanyakan teori. Kita kasih satu asumsi, saya punya uang 1 juta di tahun 2016. 2016 akhir gitu ya. Saya punya uang 1 juta di 1 Januari 2017 katakan gitu ya. Nah, saya punya uang di situ 2017 inflasi itu sebesar 3,61%. 2018 3,13, 2019 2,72, 2020 1,68, 2021 1,87, 2022 walaupun kita tadi ngelihat 4,35%, tapi kan ini masih Juli, ya saya anggap mungkin Desember nanti turun lah. Saya di sini mengasumsikan bahwa tahun ini secara year on year date itu inflasinya di angka 3,5%. Lalu lantas kalau kita punya 1 juta, kita kurangi dengan 3,6%, kita kurangi lagi 3,13%, kita kurangi lagi 2,72%. Lantas nilai uang sesungguhnya kita yang tadinya 1 juta ini, lantas sisanya itu hanyalah 845.000. Itu menurun atau berkurang sebanyak 15,5%. Ya kita pakai rumus simpel aja lah. Dengan uang 1 juta, katakanlah saya bisa beli mie ayam 100 porsi. Dengan asumsi satu mie ayam itu harganya 10.000. Tahun 2018 pasti harga mie ayam naik jadi 12 atau 15.000. 2019 naik lagi jadi 20.000. 2020 naik lagi jadi 25.000. Di sini naik lagi jadi 30.000, di sini naik lagi jadi 35.000. Harga mie ayamnya naik. 1 juta saya bisa beli 100 mie ayam karena dulu harga 10.000, tapi dengan harganya yang sekarang 35.000, ya saya hanya bisa membeli beberapa mie ayam aja, nggak sampai 100. Jadi uangnya 1 juta, tetapi nilai sesungguhnya itu menurun karena inflasi. Sementara kita coba mengasumsikan bahwa uang 1 juta itu kita taruh atau investasi di saham BBCA. Kita membeli BBCA pada 3 Januari 2017 dengan harga penutupan. Yaitu harga BBCA itu pada awal tahun 2017 di harga 3.050. Kita beli dengan asumsi belinya itu sebanyak 1 juta. Terserah lah berapa lot. Pokoknya kita di sini asumsinya pakai angka. Biar angkanya sama. Di sini 1 juta, di sini juga saya buat 1 juta biar lebih mudah. Nah, dengan harga sekarang BBCA itu di 7.150. Berarti sekarang uang kalian yang tadinya 1 juta jadi 2.344.000. Kenaikan secara persentase yaitu 134%. Kita bisa bayangkan, kalau kita hanya memegang uang, lalu kita taruh di bawah kasur, uang kita nilai tukarnya itu sesungguhnya dalam tanda kutip itu 845.000. Menurun selama 5 tahun, turun 15,5%. Tapi kalau uang tersebut kita nggak taruh di bawah bantal, kita nggak taruh di bawah kasur, tetapi kita taruh beli, diinvestasikan,
saham yang paling liquid, paling aman, paling low risk sepanjang masa sejauh ini ya. Nggak tahu besok-besok itu adalah BBCA dengan market cap paling tinggi sejauh ini, yaitu 134,4%. Hanya beli dan hold, tidak harus dilihat-lihat, dipandang-pandang, dicek-cek tiap hari. Ini kita beli, kita diemin, nggak kita otak-atik, sampai sekarang udah 134. Ada banyak emiten-emiten lain investasi yang punya korelasi lebih gede. Ini katakanlah minimum aja ya, 134,4%. Jadi, kesimpulannya, kalian semua mau berinvestasi atau membiarkan uang kalian tergerus inflasi? Komen di bawah, apakah kalian udah mulai berinvestasi atau belum? Kalau tidak, ini merupakan bahaya dari inflasi yang terjadi bagi uang Anda. Jadi yang tadi 1 juta jadi 845.000. Sementara kalau kalian investasikan yang tadi 1 juta jadi 2.344.000. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian, dan tonton video-video Freedom Cuan lainnya. Semoga bermanfaat. Juga ikuti atau join Telegram Freedom Cuan, dan see you in next video. Bye-bye.